Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, kita lihat kondisi energi saat ini. Dimana ini energimu atau energinya tentang perasaan ya. Kira-kira apa yang akan terjadi, ataupun mungkin energinya cepat, mungkin sudah terjadi denganmu. Nanti kita lihat kondisinya dari energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Kira-kira energi saat ini yang paling tinggi tentang apa dalam hubungan? Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang hubunganmu, ataupun hubungan dengan orang yang terkoneksi denganmu ya, atau perasaannya. Kita lihat. Oke, di kartu pertama yang keluar di sini Ace of Sword. Wow, ini ada yang memikirkan kamu ya. Ataupun mungkin energinya vice versa, kamu yang memikirkannya. Wow, kamu bisa menyesuaikan saja kira-kira siapa nanti di akhir readingan. Baru saya kasih kisi-kisi dari inisial dan dari zodiaknya ya, untuk bisa lebih meyakinkan kamu apakah sosok ini yang direadingkan, apakah dia ataukah tidak ya, dari koneksi inisial dan zodiak. Oke, untuk readingan kita ya, dia memikirkanmu saat ini ya, ataupun mungkin kamu menyesuaikan saja yang mana memikirkan akan dia. Wow, sebenarnya dia sudah suka kamu dari lama ya, orang ini, tetapi dia untuk mau datang ke kamu itu dia segan, masih takut, ataupun ya belum ada keberanian untuk mengungkapkan rasa bahwa aku sebenarnya simpati, kagum ya, tetapi kamu mempunyai power, ataupun mungkin kamu terlalu cuek, sehingga dia belum bisa memberikan atau mengeluarkan ucapan dari isi hatinya. Dia hanya memandangimu dari kejauhan ya. Di sini saya merasakan energinya ada beberapa dari kalian ya yang terkoneksi dengan duda atau janda ya, ataupun mungkin orang yang sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin kondisinya kamu yang sudah mempunyai pasangan sehingga dia segan, di mana ya dia tidak mau merusak hubungan ya, sehingga dia diam. Kalaupun mungkin kamu janda atau duda ya, ataupun mungkin dia yang janda atau duda ya, dia berpikir apakah saya bisa diterima dengan kondisi saya yang duda atau janda gitu ya. Ataupun mungkin dia berpikir juga, kalaupun mungkin kamu yang duda atau janda, gimana nanti anakmu, gimana nanti dengan keluargamu ya, bagaimana tanggapan keluargaku tentangmu. Nah itu banyak hal yang dia pikirkan. Jadi dia nggak bisa gegabah dalam mengambil keputusan karena kondisinya ya dia mau serius, tetapi apakah kamu mau menerima dengan kondisi dia yang ya latar belakangnya
seperti begitu ya. Karena dia merasa bahwa apakah saya ini sosok yang pantas untukmu ya. Sedangkan mungkin kondisinya dia mempunyai beban ya, mungkin ada anak ataupun mungkin kurang dari artinya belum mapan secara finansial, ataupun saya merasakan energinya di sini ada perbedaan ya, baik agama, usia, budaya, bangsa ya, sehingga itu yang melatar belakangi dirinya belum bisa datang kepada kamu untuk ungkapkan cinta. Waduh, kalau seandainya masih pacaran Kak Ica gimana? Nah ini kalau masih pacaran berarti ada yang mengagumimu ya. Memang dia bilang sebelum janur kuning berdiri saya masih mempunyai harapan. Tetapi mungkin dia melihat gerak-gerikmu kayaknya kamu tuh susah untuk berpaling dari pasangan ya. Jadi dia kayaknya enggak deh, dia udah punya pacar, mana mungkin gitu. Lagi pula apa dia mau jadi dalam hubungan triparty ya, dia nggak mau menjadi perusak hubungan juga. Dan ya kalau mau dibilang ada pun mungkin sosok di sini yang menyukaimu di mana dia sudah mempunyai pasangan. Ya, jadi dia merasa bahwa apakah kamu mau menjadi yang kedua? Ya, jadi ya dia mengagumi kamu tetapi dia juga berpikir, apa dia mau bersamaku yang mana saya sudah mempunyai pasangan. Saya mau ngajak kamu selingkuh nih ya. Ini versinya banyak ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Jadi seperti gitu ya. Ada yang terkoneksi dengan orang yang sudah mempunyai keluarga, ataupun mungkin punya pasangan, pacar ya, ataupun mungkin terkoneksi dengan duda atau janda. Nah ini kamu bisa menyesuaikan saja, sehingga banyak hal yang harus dia pikirkan sebelum datang mengungkapkan rasa kepadamu, karena dia takut jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Seperti gitu ya. Di sini ada King of Cups ya. Dia masih menunggu, menanti saat dan waktu yang tepat. Kalaupun nanti kamu menjadi milikku atau jodohku ya nggak akan kemana gitu. Dia berpikir yang positif aja gitu. Masih banyak mungkin kalau dibilang orang yang lebih baik atau orang yang ditakdirkan untukmu dan untukku yang pas seperti gitu. Ya kalaupun mungkin kita tidak berjodoh ya anggap aja saya sebagai pengagum atau penggemar rahasiamu gitu. Tetapi kalau seandainya kita pun berjodoh ya pasti nggak akan bakal kemana, pasti nanti akan dipersatukan dengan semesta ya, artinya semesta yang akan datang membawamu kepada aku gitu. Jadi dia nggak ngoyo-ngoyo, dia menunggu waktu aja. Kalau memang kamu ditakdirkan ya kamu akan menjadi milikku tuh, the world ya. Dia menanti aja situasi dan kondisi, tetapi ya dia juga mau action pada saat yang tepat gitu. Actionnya saat yang tepat, contohnya dia sudah siap secara fisik dan mental dan secara finansial, dan kondisinya juga ya dia merasa bahwa kondisinya kamu mau menerimanya gitu, karena dia merasa bahwa kayaknya kamu nggak menerima aku deh ya untuk saat ini. Kenapa? Karena mungkin saya ini bukan tipemu ya. Jadi kalau mungkin cewek menyukai cowok ya, kayaknya saya masih gemuk, saya mau perawatan dulu ya, kurusin badan, sekalian juga perawatan muka, seluruh tubuh dan lain-lain. Nah itu kalau mungkin cewek ya, di mana termotivasi untuk bisa lebih merawat diri, mempercantik diri untuk bisa datang kepadamu supaya kamu melihat. Mungkin sekarang belum dilihat gitu. Dan begitu pun cowok, saya perawatan, saya olahraga ya, terus ya paling utama adalah finansial supaya kamu bisa memandangiku, kamu bisa tertarik padaku, baru saya datang ke kamu mengungkapkan rasa, mengungkapkan perasaanku gitu. Kalau kamu nggak melirikku gimana ya. Jadi untuk saat ini memang belum saatnya. Kenapa? Karena kamu belum memberikan kisi-kisi atau sinyal-sinyal untuk melirikku gitu ya. Sehingga ya dia merasa kecewa sebenarnya sih. Ada beberapa yang mungkin kondisinya ya dia kayak, ini ada beberapa yang saya rasakan di sini energinya bukan orang jauh-jauh amat ya, orang-orang dekat gitu. Mungkin satu divisi, satu kantor, satu tempat apa ya, atau satu kompleks, satu apa ya, satu bisnis mungkin lah. Pokoknya intinya paguyuban dan lain-lain biasa kamu ketemu, dan ya dia sudah berinteraksi, komunikasi, cuman kamu nggak ngeh kalau dia memang suka seperti gitu.
Dia mencari-cari alasan untuk bisa berbicara supaya kamu bisa ya mengerti akan dirinya, tapi kamu tuh kayak macam ya udah saya berteman aja dengan kamu gitu ya, nggak lebih gitu. Nah ini ada juga seperti gitu ya. Makanya dia rasa sedih, kenapa? Karena apa ya, kalau dibilang ya dia mau kamu peka terhadap perasaannya gitu, tapi kok kamu nggak peka-peka. Jadi memang dia merasa bahwa saya ini bukan tipemu, saya hanya dianggap sebagai sahabat. Walaupun mungkin sudah romantisan ya, romantisan dalam artian menyapa teman tetapi dengan kata romantis. Contohnya, hai sayang, padahal sayang itu maksudnya bener, dia sayang kamu gitu, tapi seolah-olah kamu tuh anggap oh iya. Nah, kamu balas juga hai cinta gitu ya, atau hai sayang juga gitu. Dia berbunga-bunga tetapi seolah-olah kayak aduh semoga ini serius dong. Itu kata-kata bukan hanya sekedar ucapan belaka atau guyon-guyonan belaka, itu semua itu dari isi hatiku, tetapi kamu tuh kayak macam merasa guyon aja gitu. Nah ini jadi dia merasa sedih karena dia sudah ungkapkan rasa, tetapi kamu menanggapinya dengan bercanda seperti gitu ya. Oke, berikutnya di sini Queen of Swords. Ya dia bahagia sih bisa bertemu denganmu, terus juga saya lihat di sini ya kalau seandainya kamu berteman dengannya di sini ya senang aja ya, kamu orangnya dia tahu karakter kamu, dia suka dari karakter kamu itu adalah kondisi kamu yang energik ya, high vibration ya, artinya energi positif kamu tuh betul-betul up ya, tidak gampang ngeluh, pekerja keras. Ini tipe-tipe dia yang mana bukan hanya sekedar kecantikan, kegantengan fisik juga ya, tetapi betul-betul dari dalam hati, dimana ya dia lihat dari karakter atau kepribadian kamu. Wow ya, dimana ya kamu bukan hanya cantik tetapi baik, tulus gitu. Kalaupun kamu cowok ya kamu ganteng, terus juga ramah, terus juga nggak pelit, peka, membantu. Nah ini juga ya, jadi dia tambah kesemsem, tambah tergila-gila aja dengan kamu. Kenapa? Karena selain cantik atau ganteng, kamu juga ya mempunyai aura yang positif, dan kepribadian kamu itu betul-betul up ya, dimana kan ada beberapa mungkin karakter-karakter yang dia lihat itu adalah orang-orang manipulatif, tetapi kalau kamu itu ya nggak penuh drama gitu ya, kamu apa adanya, walaupun mungkin ada beberapa kekurangan-kekurangan kamu, tapi ya dia merasa bahwa kamu tuh tipe dia, kamu sosok yang selama ini dia cari, seperti gitu ya. Wow, keren ya, dari sosok pekerja keras, sosok ya pokoknya intinya kemandirian, terus juga dari sisi ketenangan, kepintaran, kamu bisa menjadi sosok pemimpin, atau ya setidaknya kamu itu nggak kosong ya, kamu berisi, sehingga ya setidaknya dia merasa bahwa ya kagum aja kepada kamu, dimana ya kamu orang yang hebat menurut dia. Kalaupun mungkin kondisinya kamu bersamanya nanti, ya setidaknya kamu bisa membimbingnya, kamu bisa menolongnya, menopangnya, seperti gitu ya. Di sini ada the hangman ya, hubungan ini serasa digantung ya, kayak bukan hubungan digantung dalam artian apa, perasaannya gitu, karena ya dia cuman hanya bisa memujamu dari kejauhan, melihatmu dari kejauhan dan memujamu secara diam-diam. Dia hanya melihatmu nih dari kejauhan kan, ya tidak bisa mengutarakan cinta, hanya ya memendam rasa rindu, kangen ya, walaupun mungkin kondisinya ya dia banyak drama, tetapi ya itu yang harus dia lakukan, karena dia takut nanti lebih sakit kalau tertolak ya, atau kalau dibilang cinta bertepuk sebelah tangan. Waduh, gimana nih ya? Ya, tapi ya dia berdoa semoga kamu lebih bahagia ya ke depannya. Terus juga lebih enjoy, lebih happy ya. Jangan ada kesedihan dalam diri kamu. Selalu bahagia ya. Karena kalau kamu sedih ya dia juga ikut sedih, walaupun mungkin kondisinya dia nggak secara langsung mengutarakan saya sedih karena kamu sedih gitu, tetapi ya dia merasa sedih juga kalau seandainya kamu sedih. Makanya ya dia hanya bisa berdoa semoga dirimu bahagia, bisa mendapatkan sosok yang baik juga, dan kalaupun mungkin kondisinya itu pun dirinya, ya dia sangat
sungguh luar biasa excited gitu ya, dan ya berusaha untuk bisa membahagiakanmu kalau seandainya kamu memilihnya. Tetapi pun kalau kamu tidak memilihnya, ya dia tetap berdoa agar kamu tetap bahagia, karena dia merasa bahwa ya hidup di dunia ini kan harus asas dasar cinta yang murni, cinta yang tulus, bukan cinta karena dipaksakan gitu. Jadi ya dia hanya bisa tadi mengikhlaskan, kalaupun jodoh nggak akan kemana ya. Dia pasti tahu bahwa kalau kamu jodoh bersamaku, pasti semesta yang akan membawamu kepadanya. Tetapi kalau tidak, ya dia berdoa supaya kamu bisa bahagia dengan pilihanmu atau jodoh yang sudah ditentukan semesta untukmu. Seperti gitu. Wow, jadi di sini tema kita adalah penggemar rahasia ya, dimana ya dia diam-diam ternyata dia mengagumi kamu. Wow, jadi seperti gitu. Oke, semoga resonate untukmu ya. Kita lihat untuk koneksi ya, dari inisial dan zodiaknya agar lebih jelas untukmu, apakah ada inisialnya ataukah tidak ya. Kita lihat. Saya mulai dulu dari inisial, di mana saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf E, huruf R, ada juga huruf I, N, Z, J, A, K, C, F, S, O, T, P, dan D. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf E, R, I, N, Z, J, A, K, C, F, S, O, T, P, dan D ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun mungkin di inisial tidak resonate, kita lihat dari koneksi zodiak. Mungkin dari zodiaknya bisa resonate dengan kamu. Kalau dua-duanya resonate Kak Ica dari inisial dan zodiaknya, wah itu energinya bagus tuh. Berarti memang dia adalah pengagum rahasia kamu ya. Oke, kita lihat untuk koneksi dari zodiak, di mana di sini saya sudah menarik energi dari zodiak. Kamu terkoneksi dengan ada bintang Taurus, Sagittarius, ada Cancer, ada Aquarius, Scorpio, Pisces, Leo, ada bintang Virgo, dan ada bintang Aries. Jadi untuk koneksi zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Taurus, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Scorpio, Pisces, Leo, Virgo, dan Aries ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.